mendengarkan ceramah taksiyah, di mana untuk kali ini diundang khusus. Banyak sekali penceramah di Palopo, tetapi ternyata Dewi Fortuna jatuh kepada sahabatnya almarhum, yaitu Opu Dr. Andi Ikra Masimpua. Mudah-mudahan mari kita tawaju sama-sama mendengarkan ceramah ini sehingga bisa dijadikan oleh-oleh kembali. Kepada Pak Dokter kami persilahkan dengan hormat. Gitu. Kita yang baca nanti kalau habis bahan kita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asina min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita hadir di tengah-tengah keluarga kita yang 2 hari lalu untuk selamanya meninggalkan kita, Bapak almarhum Haji Tahrir. Malam ini beliau di alam barsyah, malam kedua. Biasanya kita dengarkan malam pertama. Yang biasa konotasi malam pertama itu biasanya pengantin. Ini malam pertama, malam kedua di alam barsyah. Dan saya dan bapak-bapak tidak tahu mana yang dulu, yang mendengar atau yang berbicara yang lebih dahuluan mengikuti beliau. Pasti semuanya akan kita malami sana. Kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa akan dihari dengan kematian. Dan kematian ini hadirin mulia tidak mencari orang yang sakit, tidak mencari yang muda, tapi mencari yang sudah sampai ajalnya. Ada orang yang sakit lama tidak mati-mati karena memang belum sampai ajalnya. Ada yang kemarin kita masih bercanda, masih sama-sama jalan, masih tidur-tidur di masjid sama-sama, dengan beritanya beliau telah mendahului kita. Maka orang yang beriman dengan seperti ini, seperti yang dibaca dari adinda tadi kita, tidak ucapan lain, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam taksiyah ini ada beberapa poin yang kita mau bagi supaya tidak terlalu panjang ini. Yang pertama adalah maksud daripada taksiyah ini sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana perjalanan hidup satu orang yang telah Allah cabut nyawanya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kalau kita menghadapi hal seperti itu. Dan pasti akan kita hadapi semua. Malam ini, malam kedua, alhamdulillah Allah telah gerakkan hati kita. Pak Waris sampaikan, kita datang di sini bukan karena jauh, bukan karena sahabat kita. Semata-mata kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan diri-diri kita. Tidak ada satupun dari kita punya kemampuan untuk berjalan kalau tidak ditolong oleh Allah. Termasuk hari ini saya berbicara dan Bapak mendengar itu karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu kita harus tanamkan di dalam hati, bahwa tidak bergeser satu pasir di atas di tempat laut paling dalam, tempat kegelapan malam tanpa diketahui Allah. Apalagi kita yang sudah nampak-nampak seperti ini. Semua ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, maksud hadiran kita pertama ini
bapak-bapak yang sudah pernah orang tuanya meninggal atau kerabatnya ibunya pasti merasa senang. Inilah maksud pertama dari malam ini, malam untuk datang taksiyah. Untuk apa? Membagi duka dengan keluarga kita. Kita bisa merasakan begitu nikmatnya. Banyak orang yang datang, kita bisa berbagi duka, termasuk anak-anaknya semua merasa senang. Dan berterima kasih kepada bapak yang telah hadir, datang membagi duka, sehingga ini bisa merasakan bagaimana kita. Dan kita lihat alhamdulillah orang tua kita. Saya duluan ini, Prof. Iya, saya. Iya. Kita hadir ini bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Ini semata-mata karena kita ditolong oleh Allah Ta'ala. Kemudian maksud yang pertama tadi, bagaimana kita membagi duka dengan orang yang berduka. Untuk merasa berduka, kita dulu pernah berduka dulu. Bagaimana orang tua kita waktu meninggal, atau keluarga kita, atau istri kita. Kemudian banyak orang yang datang untuk melayat, maka kita merasa senang, merasa bahwa ada orang yang ingin berbagi duka dengan kita. Itu yang pertama. Jadi alhamdulillah melalui ini kesempatan ini keluarga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir, ibu-ibu yang sudah datang meluangkan waktu untuk datang berbagi duka kepada orang tua kita ini. Kemudian yang kedua, maksud yang kedua adalah dengan berkumpulnya seperti ini, taksiyah kah itu, mau pengantin kah, mau undangan, itu untuk apa? Untuk menyambung silaturahmi, tali silaturahmi di antara kita. Perkali kemarin dengan kesibukan masing-masing, kita punya kesibukan, malah sampai bertetangga tidak bersapa. Kemudian dengan asbab adanya orang tua kita ini, maka kita malam ini datang sama-sama bersilaturahmi dengan keluarga, dengan sesama kerabat yang jarang kita jumpa. Apa ada anaknya yang dari jauh datang hari ini malam ini. Dan silaturahmi adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana silaturahmi kita galang terus. Dan inilah hari ini yang banyak. Kadang-kadang kita berdampingan tidak bersapa. Karena apa? Itu ada di kantong-kantong kita itu. Yang asik. Ada ibu, bapak, anak masing-masing sudah jarang berbicara, tapi berbicara dengan satu mata. Berbicara dengan satu mata. Ini yang bisa mengurangi silaturahmi. Alhamdulillah dengan kehadiran kita malam ini menggalang lagi silaturahmi, dipanjangkan umur kita, rezekinya diluaskan, jejak-jejak kaki kita ini akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin mulia, alhamdulillah orang tua kita ini sudah malam kedua. Dan kita juga akan mengalami seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seluruh makhluk di atas bumi dan tidak dibantu oleh makhluk yang lain. Wa idza arada ayaqul kum fayakun. Kalau Allah Taala ingin menciptakan itu, dia cuma mengatakan maka jadilah. Termasuk kita juga hanya ciptaan seluruh makhluknya, baik yang nampak maupun tidak nampak, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Dan di antara sekian ini menurut ulama ini, yang baru kita tahu hari ini kurang lebih 18.000 jenis makhluk. Dan 18.000 jenis makhluk ini manusia ini menempati urutan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Taala, kita ini adalah sebaik-baik ciptaan di antara sekian. Sampai malaikat pun Allah ciptakan untuk manusia. Seluruh alam jagat raya ini, seluruh yang nampak ini diciptakan Allah Taala untuk manusia. Tapi manusia diciptakan untuk hari ini, bukan untuk dunia ini, tapi nanti untuk kita akan jumpa nanti di kampung akhirat. Kita akan kembali lagi ke tempat kehidupan kita yang sesungguhnya, di mana itu? Di kampung akhirat. Dan ini satu orang tua kita sering mengajarkan, manusia ini berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Begitu diciptakan, misalnya binatang disembelih selesai, pohon-pohon ditebang selesai. Tapi manusia berbeda hadirin mulia. Sekali dicipta maka dia hidup selama-lamanya. Jadi sesungguhnya di mulia, manusia ini tidak pernah mati. Hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sampai di alam. Alhamdulillah orang tua kita ini sudah melewati 4 alam. Satu lagi nanti alam yang melewati. Dan kita akan melewati seperti itu. Ulama memberikan kita penjelasan beberapa alam yang kita sudah lewati. Mulai dari alam ruh di sana.
Di sana belum ada jasad, belum ada mata, belum ada telinga, belum ada apa-apa semua. Yang ada cuma ruh. Allah ciptakan sekali. Kemudian Allah berfirman, alastu birabbikum. Semua qalu bala syahid. Betul. Berarti di alam roh kita yang sudah hidup. Di sana sudah hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perjalankan kita ke kehidupan yang kedua. Kita sudah pernah melewati semua, yaitu di alam rahim. Di alam rahim lahir kita juga hidup di dalamnya. Kita juga hidup di dalamnya. Melalui tali plasenta kita dapat suplai perjalanan kehidupan kita di dalam sana. Yang kita ketahui hari ini menurut ilmu kesehatan itu kurang lebih 9 bulan 10 hari. Tapi dulu menurut fikih sebelum ada ini yang ada operasi-operasi ya. Dulu menurut fikih bisa sampai 2 tahun bisa ditunggu sampai untuk melahirkan. Tapi dengan ada teknologi yang baru sini, kalau diberikan 10 tahun, 10 bulan, 9 bulan, 10 hari, dokter bilang sudah terminasi, selesai. Kalau tidak bisa dengan jalan normal, dengan seksi cesaria. 9 bulan, 10 hari kita bisa hitung-hitung jumlahnya. Hidup juga di sana, Pak. Kemudian kita masuk di alam ketiga, alam fana, alam musyahadah. Nampak ini, saya dengan ibu nampak kelihatannya alam musyahadah. Kita hidup di sini. Berapa lama kita hidup di sini hadir mulia? Untuk umat Abi Nabi sittina wa sab'in. 60-70 tahun. Nah, kalau orang tua kita berapa? Sudah 70 lebih ya, Prof ya? Sudah 70 lebih. Sudah lewat bonus. Sudah lewat. Alhamdulillah yang terbaik itu panjang umurnya, banyak amalnya, banyak rezekinya, banyak ilmunya disebarkan. Itu yang terbaik. Mudah-mudahan beliau masih sana dan memang kita guru kita ini, alhamdulillah. Hadir mulia, kita pun di sini hidup. Dan selanjutnya orang tua kita ini sudah masuk di alam keempat, alam barsyah. Alam barsyah itu kalau kita diajar sama orang tua kita, guru kita, alam barsyah itu alam pemisah. Di laut itu ada laut antara sungai dan itu ada barsyah, pemisah di situ. Di sana pun juga hidup. Jadi jangan bilang ngaji tahrir ini mati, dia hidup sesungguhnya, dia hidup di alam barsyah. Di ulama katakan kita melihat seperti hidup dan melihat di dalam gaibnya melihat kita. Dia melihat kita tapi kita tidak bisa melihat. Jadi sampai hari ini pun juga dia datang melihat kita sini berapa, bagaimana anaknya datang, waktu dia dulu siapa yang sudah apa kegiatannya, semua dia datang. Cuma dia tidak bisa lagi berkata-kata, berkontak dengan kita karena sudah alamnya sudah lain. Sudah tergantung dari waktu dan ruang lagi. Kalau kita masih ada waktu, ruang dan tempat. Kalau beliau sekarang sudah tidak ada. Jadi jangan sampai bilang, mana buktinya? Dan orang mati ini kita bisa jumpa dengan manusia. Mana buktinya? Nabi SAW waktu di Isra Mi'raj jumpa sama nabi-nabi yang sudah mati. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Rahim, jumpa. Jadi kita pun juga. Cuma itu Allah Ta'ala pun dikasabkan. Kalau dibuka ini, Allah buka kasab. Kalau di bahasa tahu dikasab, diperlihatkan, maka bisa saja kita buka, bisa nampak Allah perlihatkan. Jadi jangan sampai kita kata, wah orang tua saya ini sudah di tempat peristirahatannya. Tidak, dia tidak istirahat di sana. Nanti kita akan cerita bagaimana. Tidak ada tempat istirahat ini. Karena katakan bilang kita menghantar ke tempat istirahatan yang terakhir. Bukan itu tempat terminal untuk menunggu masuk ke alam selanjutnya. Jadi hadirin mulia, ini banyak orang hari ini kan tidak sampai kalau kita bacakan malam-malam kita bacakan Yasin, kita bacakan doa. Ada ya hari ini banyak orang tidak usah katanya tidak sampai. Kalau tidak sampai amalan seperti itu berarti dianggap tidak hidup. Bagaimana dengan salat jenazah kita doakan? Kalau ada orang begini, kalau orang begini ulama katakan kalau ada bilang begini tidak sampai, nanti kalau dia mati tidak usah salatin. Itulah mau bilang gitu. Kasihan juga. Dia tidak yakin bahwa apa yang dia sampaikan ini padahal ini Nabi sampaikan. Bacakan dan buktinya kita salati. Dan di sana salat ada doa kita sampaikan termasuk kepada orang tua kita ini kita sampaikan doa. Hadir mulia, kemudian selanjutnya nanti ini alam berbangkit. Ini yang kita mau. Bagaimana prosesnya ini? Beliau sekarang menjalani kehidupan di alam perjalanan. Paling aku tunggu selama engkau di atas berjalan di atas perut
engkau orang yang taat. Sekarang engkau diserahkan kepadaku, maka sekarang aku akan berhikmat kepadamu. Nabi katakan kepada sahabat, aku akan berhikmat kepadamu. Maka orang ini akan dibangkitkan, kemudian dibukakan setelah ditanya-tanya semua, selesai pertanyaan, Munkar Nakir, maka dibukakan pintu dari satu pintu-pintu surga, kemudian mengalirlah hawa-hawa surga. Maka orang ini akan sejuk hidupnya, maka kuburnya ini alam barzakh menjadi taman-taman surga. Tapi sebaliknya Nabi katakan, selama di atas bumi yang tidak taat, maka kubur berkata, engkaulah yang aku lama tunggu-tunggu. Selama engkau berjalan di atas perutku, engkau berjalan begitu sombong, begitu angkuh. Sekarang engkau diserahkan kepadaku. Maka sekarang lihatlah apa perhikmatan kepadamu. Maka kubur itu akan menyempit. Kalau tadi itu orang-orang beriman, kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Kalau ini terbalik, kuburnya disempitkan. Kemudian Nabi katakan disempitkan itu, kubur menyempit sampai beliau sampaikan tangannya disatukan begini, sehingga tulang rusuk kiri kanan saling menyatu. Kemudian didatangkan berapa ekor ular namanya Sujaul Aqra, yang satu kukunya itu selama 1 bulan perjalanan dia akan memukul orang tersebut sampai terjalan 30 hasta, dan ini akan berlaku sampai hari kiamat. Kemudian dibukakan dari satu celah pintu-pintu neraka, maka dia akan merasakan siksa barzakh sampai hari berbangkit. Hadirin mulia, cerita ini bukan cerita yang disampaikan oleh Nabi. Kalau kita tidak yakin, maka kita perlu syahadat ulang lagi. Apa yang disampaikan Nabi, Allah telah perlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus meyakini seperti itu kehidupan kita. Hadirin mulia, belum sampai perjalanan itu. Kemudian kalau kita baca, yang sering-sering baca Yasin ya, di ayat-ayat berapa itu yang pada waktu mulai terjadi, kapan mulai trompet pertama ditiup oleh Israfil, maka seluruh makhluk Allah matikan. Dan seluruh makhluk ini setelah mati semua hancur. Nah, kecuali satu, ada tulang satu yang orang tua kita ajarkan. Itu ada satu tulang di diri kita yang tidak akan pernah hancur. Dulu saya waktu belajar di kedokteran jarang memperhatikan. Kalau di istilah kedokteran ini namanya oskosigius. Ujung-ujungnya itu, ternyata di propnya itu tulang ekor. Kalau tafsirnya kita lihat itu tidak hancur. Dan dari sanalah nanti setelah sudah tiupan pertama, maka Allah turunkan hujan. Kemudian Allah suruh perintah lagi untuk tiup yang kedua. Maka dari situlah tulang-tulang itu kita akan tumbuh kembali sebagaimana orang, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir diciptakan. Kemudian kita akan berjalan ke suatu tempat, dan dalam perjalanan ini Nabi katakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, orang dibangkitkan pada malam itu, pada hari itu dengan tidak berpakaian, dengan telanjang bulat. Maka Aisyah katakan kepada baginda, ya Rasulullah, begitu malunya saya. Dia bilang, Nabi, ya Aisyah, tidak ada lagi orang memperhatikan satu orang dengan yang lain. Masing-masing ewayalem. Masing-masing ewayalem. Tidak ada lagi bilang, wih, apanya Den Saleh? Tidak ada lagi. Pokoknya urus diri masing-masing. Akan berjalan ke Masyar. Di sanalah berapa ribu tahun kita akan berjalan, menunggu di sana. Bertahun-tahun, mulai dari syafaat. Kemudian dihisab, kemudian diberikan catatan amal, kemudian diperjalankan. Ada 3 kelompok manusia akan berjalan ke Masyar. Orang beriman, orang munafik, orang kafir. 3 poin, 3 kelompok ya Pak. Orang beriman, orang munafik, orang kafir. Setelah di Masyar sudah mulai, pokoknya tidak bergeser kaki di sana sebelum ditanya 4 perkara. Umurnya, mudahnya, hartanya, dari mana digunakan, ilmunya kemana dia manfaatkan. Itu pertanyaan tidak bergeser semuanya. Tapi ada orang-orang yang Allah pilih di sana nanti, di Masyar nanti. Orang-orang pada semua dalam kebingungan, tapi ada orang-orang yang duduk di atas mimbar-mimbar bercahaya di bawah naungan. Orang-orang yang selama di atas muka bumi ini mempersiapkan diri pada mereka mengikuti para nabi dan rasul. Hadirin mulia, di padang Masyar ini 3 kelompok manusia, di satu kelompok ini akan ditarik
Ada 70 tali kekang dari neraka, dan setiap tali kekang ada 70.000 malaikat. Mengambil satu orang orang-orang kafir, langsung diseret ke neraka. Langsung diseret ke neraka. Tidak ada tanya-tanya di situ. Kalau orang tua kita bilang ya, tidak ada pertanyaan lagi di sana. Pokoknya langsung. Kalau Ustaz Zazi bilang pokoknya habis. Tinggal 2 kelompok lagi yang mau ke perjalanan. Perjalanan kemana? Kita dapatkan setelah syafaat kita berjalan, diberikan catatan amal, kemudian berjalan ke Syirat. Ada yang katakan 1.500 tahun, ditafsir katakan ada 3.000 tahun. 3.000 tahun akhirat, Pak. 3.000 tahun akhirat. Dikatakan satu maupun hadis katakan barang siapa di hadis baca di Fadilah Amal itu, bila mana ada satu orang yang sengaja meninggalkan satu waktu salat tanpa uzur, maka dia akan dihukum di dalam satu hukum. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, satu hukum itu berapa? Satu hukum itu 60 tahun, 80 tahun. 1 tahun 365 hari. 1 hari akhir 1.000 tahun dunia untuk orang-orang beriman. Tapi untuk orang-orang kafir 50.000 tahun. Kita hitung-hitung, kita hitung-hitung berapa lama di sana. Masya. Itu baru satu. Bagaimana yang lain? Setelah itu hadirin mulia, kita diperjalankan ke Syirat. Yang berjalan di Syirat ini tinggal 2 kelompok manusia. Kelompok manusia beriman dan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik ini masih ada kalimat la ya, tapi hatinya di dalam ucapannya masih ada, tapi apa yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Maka begitu orang berjalan di Syirat, nanti di sana Pak, ada orang berjalan secepat kilat sudah sampai. Ada yang melalui kendaraan, ada yang melalui macam-macam. Ada yang berjalan, ada yang melangkah dengan mukanya, berjalan dengan muka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa berjalan dengan muka? Allah Ta'ala mampu memperjalankan manusia dengan tidak masuk memperjalankan dengan muka. Setelah sampai di sana hadir mulia, Sirat itu gelap. Sirat itu gelap. Belum katakan Sirat itu gelap. Yang bisa berjalan di sini orang-orang yang ada cahaya pada dirinya. Inilah cahaya yang di dunia yang dipersiapkan. Perintah-perintah Allah Ta'ala, mulai salat, mulai zakat, mulai haji, semua ini adalah menjadi cahaya nanti di akhir. Dan itulah akan kita melintas di Syirat. Orang-orang munafik tidak ada cahaya, begitu melintas langsung jatuh ke neraka. Berapa dalam Pak neraka ini? Suatu hari Nabi di Madinah duduk-duduk, tiba-tiba mendengar satu bunyi gerak. Bunyi yang begitu mendasar. Maka katakan Nabi, kamu tahu apa yang jatuh? Itu adalah satu batu yang dilemparkan dari neraka. Sampai hari 70 tahun belum sampai di neraka, di dasar neraka. 70 tahun belum sampai di bawah, Pak. Maka dikatakan bila mana satu anak yang baru lahir, putih rambutnya baru sampai di bawah. Begitu dalamnya. Hadirin mulia, belum sampai lagi di situ. Perjalanan setelah kita melewati Syirat, ada yang berjalan. Di ujung jembatan sana ada baginda Nabi SAW menunggu kita. Ya Rabbi salim salimna, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan umatku. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Kemudian sampai di sana masih ada lagi satu pertanyaan lagi yang masih di dunia ini sering mengambil yang lain, masih ada masalah, masih ada transaksi, namanya jabatan kantara. Di sana orang bersiap. Baru terakhir kita akan dimasukkan ke surga sesuai dengan level-level persiapan kita di dunia. Itulah perjalanan kita hadirin mulia, dan orang tua kita akan menjalani seperti itu. Dan kita juga akan melayani seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apakah amal-amal usia kita sekarang ini sudah seperti ini? Sudah siap bekal yang kita akan alami melalui perjalanan yang begitu panjang? Perjalanan ke Makassar saja kita siapkan berapa dana, berapa usaha, ke Jakarta, ke luar negeri, ke Mekah, ke Tanah Suci, berapa banyak biaya kita siapkan. Kita pulang nanti ke rumah, hisab-hisab diri kita, sudah berapa banyak persiapan saya untuk menghadapi perjalanan abadi ini. Inilah yang kita nanti mau bawa pulang ini, Pak. Sama-sama kita bawa pulang ini, bawa pulang. Hadirin mulia, orang-orang tua kita memberikan solusi untuk itu. Maka bagaimana di dunia ini untuk mempersiapkan perjalanan panjang ini? Kita siapkan suatu usaha. Kita siapkan suatu usaha
untuk menghadapi perjalanan panjang ini. Apa usaha yang sudah ada paten, yang sudah bisa ada jaminan? Usaha para nabi dan rasul. Usaha para nabi dan rasul. Mereka semua mengajarkan, semua nabi dan rasul ini mengajak untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang beliau risaukan. Nabi SAW di Isra Mi'raj sudah perlihatkan gambaran dunia dari A sampai Z. Maka beliau begitu risau, begitu risau melihat ini umatnya. Dan alhamdulillah hadirin mulia, kita tidak minta-minta, kita dihadirkan menjadi umat akhir zaman. Tidak ada lagi zaman, tidak ada lagi Nabi di belakang baginda Nabi SAW. Maka berbahagialah kita, tidak minta-minta dihidupkan di akhir zaman ini. Padahal umat-umat terdahulu, para nabi-nabi terdahulu ingin sekali menjadi nabi akhir zaman. Termasuk Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ada satu orang ibu menangis, ditanya, wahai ibu, kenapa engkau menangis? Dibilang, inak saya meninggal. Berapa umurnya? 200 tahun. Itu zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita umur 200 tahun, kira-kira lato-lato begitu, tidak bisa digoyang, Pak.